Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat. Siapa hari ini yang tidak masuk? Semua Pak. Terima kasih. Jangan lupa nanti ngisi absen atau presensi yang ada di Google Form yang sudah saya kirimkan lewat grup WA ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa. Coba ketua kelasnya memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Restu sudah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, coba nanti malah kita bernyanyi lagu nasional ya, lagu Bagimu Negeri. Sudah hafal semuanya anak-anak? Sudah Pak. Baiklah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Untuk selanjutnya, tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan dulu ya anak-anak. Sudah Pak. Diibaratkan seperti sepeda motor. Gitu. Sepeda motor itu sebagai tubuh kita dan makanan itu BBM atau premiumnya ya. Begitu juga dengan kita untuk menambah energi dan tenaga kita juga harus makan makanan yang sehat ya. Pada hari kemarin kita sudah mempelajari tentang pernapasan ya. Untuk yang pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai pencernaan ya. Setelah kalian mempelajari atau belajar hari ini, diharapkan nanti kalian dapat mencermati iklan, menentukan analisis kata kunci dengan tepat. Setelah menyaksikan video, kalian dapat menjelaskan organ pencernaan pada hewan dengan benar. Apa saja kamu ketahui tentang makanan sehat? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkan? Saya Pak. Ya. Makanan sehat itu makanan yang ada buahnya, ada sayurnya, ada lauknya, tapi nggak ada pengawetnya Pak. Ya, betul sekali, pintar. Makanan sehat. Kemudian kriteria dari makanan sehat itu sendiri apa saja? Apa yang mau mengungkapkan? Bergizi. Apalagi? Bersih. Ya, itu adalah kriteria dari makanan sehat. Nah, kaitannya dengan makanan sehat di sini akan ditampilkan ya. Ada beberapa iklan yang berkaitan dengan makanan sehat. Gambar yang pertama, apa yang kamu lihat? Buah-buahan Pak. Buah-buahan. Kemudian tulisannya apa? Makan sehat dan bergizi. Oh ya. Kemudian ada iklan 2 dan 3. Silakan nanti kalian tuliskan apa yang sudah kalian temukan pada lembar jawab yang sudah tersedia di LKPD ya. Saya beri waktu 1 menit. Apakah selesai? Insya Allah Pak. Ya, coba silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, jawabannya disimpan dulu, nanti kita bahas belakangan setelah materinya selesai. Ya Pak. Kemudian berikutnya, ini ada gambar anak yang belum paham akan pengertian iklan. Yang tadi kalian sudah menyaksikan iklan tentang makanan sehat. Ada yang bisa membantu anak ini untuk menjelaskan pengertian dari iklan? Saya Pak. Coba Mas Restu. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang ditawarkan melalui media massa dan media elektronik. Nah, iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan bisa melalui media massa maupun media elektronik. Untuk selanjutnya, dari iklan yang sudah kalian amati di atas, silakan berdiskusi dengan kelompokmu tentang beberapa hal. Ada kata kunci, kemudian ciri-ciri dari kata kunci, kemudian alasan apa kamu memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Silakan untuk diskusi, saya beri waktu 5 menit ya. Iya Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau sudah, silakan disimpan dulu jawabannya, nanti
kita bahas bersama-sama setelah materi. Berikutnya, tolong Mas itu coba dibacakan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, pada umumnya susu dihasilkan oleh sapi. Apakah yang dimakan oleh sapi hingga menghasilkan susu? Nah, terima kasih. Nah, jadi iklan-iklan yang sudah kalian amati di atas itu tentang makanan sehat. Nah, dengan hal itu masyarakat sudah peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, kita tahu makanan sehat itu pelengkapnya atau penyempurnanya adalah Susu. Susu itu diproduksi oleh hewan apa? Sapi. Sapi. Kambing juga ada, Pak. Apakah di tempat anak-anak ada yang memelihara sapi? Saudara, Pak, ada. Tetangga mbah saya punya, Pak. Ada Pak, tangga. Yo, berarti Saudara. sudah dapat menyaksikan secara langsung ya. Kemudian biasanya diambil susunya atau tidak? Iya Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Diperah. Apakah hewan ruminansia? Bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Apakah ada yang bisa membantu? Hewan ruminansia itu apa? Pemamah biak, Pak. Hewan mamah biak, hewan yang mencerna makanan sebanyak dua kali. Dua kali. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Lebih kompleks daripada hewan lainnya, Pak. Lebih kompleks dari hewan yang lainnya ya, karena mengunyah makanan sebanyak dua kali. Kalau hewan yang lain hanya kali. Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa dikenal dengan hewan memamah biak. Sebagai contoh hewan ruminansia itu ada sapi, kemudian kerbau, kambing, rusa, dan sebagainya. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dari hewan lain. Kemudian untuk lebih jelasnya, coba kalian simak video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Hewan ruminansia. Ada yang tahu tidak? Hewan ruminansia itu jenis hewan apa sih? Iya betul. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan bumi dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Berikut adalah beberapa contoh dari hewan ruminansia. Ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Berikut adalah struktur atau susunan dari organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung. Nah, teman-teman perlu diketahui, lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Ada rumen, ada retikulum, omasum, abomasum, dan organ yang keempat ada halus, serta organ yang kelima ada anus. Sudah mencakup materi ya mengenai sistem pencernaan. Kita lanjutkan lagi. Iya, Pak. Supaya lebih jelas kita bahas satu persatu ya. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu ada mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Mulut itu bagiannya apa saja? Ada gigi, Pak. Dulu gigi itu fungsinya untuk apa? Mengunyah, Pak. Mengunyah. Untuk mengunyah makanan. Secara pencernaan makanan secara mekanik ya terjadi di mulut. Kemudian yang kedua apa? Lidah, Pak. Ada lidah. Fungsi lidah untuk apa? Memindahkan makanan, Menata. mengecap rasa, Nah, memindahkan makanan. memindahkan makanan ya. Berikutnya yang nomor 2 adalah kerongkongan atau Jangan. esofagus. Kemudian organ yang ketiga apa Mas Restu? Lambung, Pak. Di dalam lambung ada berapa bagian Mbak Risma? 4, Pak. Ada 4. Yang pertama coba sebutkan Mbak Novi. Rumen, Pak. Rumen, Pak. Nah, rumen. Nah, di dalam rumen apa yang terjadi? Nah, dalam perut besar itu terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba. Dan kemudian yang kedua itu adalah retikulum. Apa yang terjadi pada retikulum? Fermentasi, Pak. Gejala itu mengalami proses fermentasi
makanan. Kemudian bagian yang ketiga apa? Omasum. Omasum, Pak. Betul. Kemudian, nah di omasum ini atau perut kitab itu makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian bagian lambung yang keempat apa? Abomasum, Abomasum, ya betul sekali. Abomasum, perut masam itu bagian yang sering disebut dengan lambung yang sebenarnya. Nah, setelah lambung, kemudian organ berikutnya apa? Usus Halus, Pak. Usus halus. Dalam usus halus apa yang terjadi? mengurai makanan. Mengurai makanan. Nah, untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Organ berikutnya ada Besar, usus Pak. besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penyerapan cairan dan vitamin ya untuk memproduksi antibodi dan juga untuk mencegah infeksi serta membentuk tinja. Jadi cairannya diserap, kemudian akan berujung ke organ yang terakhir yaitu apa? Anus. Anus, Pak. Anus adalah tempat terakhir atau pengeluaran sisa-sisa makanan atau sering disebut dengan feses. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ya, Pak. Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kalian berarti sudah memahami sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk selanjutnya, silakan kalian berdiskusi lagi melengkapi bagan atau diagram tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Untuk diskusi, silakan seperti kelompok yang sudah dibagi tadi ya. Pak. Saya beri waktu 5 menit ya. Sudah selesai ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah selesai? Ya, Pak. Kita bahas di belakang ya untuk hasilnya. Selain itu kalian juga masih ada tugas dari Pak Guru yaitu membuat sebuah poster tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, formatnya sudah ada di LKPD yang sudah dibagi. Untuk pembuatan poster ini nanti dikumpulkan jam 2 ya, dikirim melalui WA saja. Iya, Pak. Ini tadi yang sudah mengumpulkan kelompok 1. Coba salah satu untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kata kunci adalah topik yang ditentukan pertama kali. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah bersifat umum, dijelaskan oleh kata yang lain dan sering digunakan. Kata kunci yang kamu temukan dalam iklan itu ada makanan sehat. Alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci adalah iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang hasil diskusi berikutnya yaitu kelompok 4. Tolong salah satu membacakan. Baik, Pak. Rumput dikunyah di mulut, lalu masuk ke esofagus, kemudian ke rumen perut besar, terjadi proses pencernaan dengan bantuan bakteri yang cukup banyak. Kemudian masuk ke mulut, proses yang terjadi, proses pengunyahan yang lebih sempurna. Kemudian dari mulut, masuk ke retikulum, proses yang terjadi membantu proses ruminasi, yaitu tempat fermentasi, absorpsi, tempat berkumpulnya benda asing, dan mengatur arus inmesta ke omasum. Dari retikulum masuk ke omasum, kemudian ke abomasum, Pak. Bagus jawabannya. Yang lain ada yang beda dengan punya Mbak Dila? Sama, Pak. Sama, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Tidak, Pak. Yang sudah kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah pengertian iklan. Selain iklan, kita juga sudah belajar mengenai kata kunci. Ya, apa itu kata kunci? Kata yang penting, Kata penting, Pak. Pak. Kemudian kita telah mempelajari apa lagi? Hewan ruminansia, Pak. Lansia. Hewan ruminansia. Apa yang kamu ketahui tentang hewan ruminansia? Mamah biak. Pak. Kenapa kok disebut memamah biak? Karena fase Mengunyah terus, makannya Pak. 2 kali, Kami Pak. makan 2 kali. Karena proses mengunyah makanan sebanyak 2 kali. Tadi organnya apa saja? Mulut, Mulut, Esofagus. esofagus atau kerongkongan, kemudian Lambung. lambung. Nah, baiklah. Jadi kalian sudah menguasai pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya kirim melalui grup ya.
nanti Oke, Pak. dikerjakan, setelah ini dikerjakan, nanti sekalian dikumpulkan bersama pembuatan poster tadi ya. Untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari tema 3 ya, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan Mbak Rita memimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Jika berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada Mbak Rita yang sudah memimpin berdoa pada kesempatan ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.